untuk mengakhiri polemik ini memang harus segera masuk ke pengadilan perkara ini. Itu jawaban satu-satunya. Iya, betul. Dan ini karena sekarang ini yang mengajukan gugatan baru Jokowi terkait dengan pencemaran nama baiknya, ya mari itu paling mudah pembuktiannya itu. Sejauh mana pasal-pasal yang didakwakan kepada ketiga rekan-rekan ini terbukti. Tetapi ingat, ini bukan ijazah yang menjadi persoalan, tapi soal pencemaran nama baik. Nah, jadi ini harus digarisbawahi ya. Ya, itu harus. Jadi tidak terlalu penting, saya kira saksi-saksi ahli dari mana-mana atau UGM itu urusan jaksa lah. Urusan jaksa dong yang menghadirkan ahli-ahli terkait dengan pencemaran nama baik tersebut, bukan terkait dengan persoalan dugaan palsu ijazah, bukan. Kecuali nanti sebaliknya RRT ini melakukan gugatan sebaliknya terkait dengan ketidakaslian ijazah ini, barulah itu akan dihadirkan oleh mereka ahli-ahli. Tapi kan mereka bukan sebagai tersangka nanti atau terdakwa di situ, tetapi adalah sebagai penggugat dalam hal ini juga kan itu. Itu silakan. Tetapi saya tadi sudah memberitahukan ujung-ujungnya itu, pernah enggak mereka meneliti langsung asli ijazah tersebut. Kalau tidak pernah, lebih bagus stop lah. Saya khawatir nanti itu akan menjadi bumerang atau menjadi persoalan. Karena itulah nanti ada istilah, apa tadi yang saya katakan, NO, tidak dapat diterima, niat on van kelis perkelar. Tapi niat on van kelis perkelar berbeda dengan ditolak. Kalau NO ini tidak dapat diterima ini, dengan faktor-faktor? Belum memeriksa pokok perkara. Baru syarat formal. Kalau ditolak, sudah memeriksa materi perkara. Jadi kalau sudah pernah ditolak, tidak boleh lagi diajukan ke persidangan kasus yang sama. Kalau sudah nebis in idem. Tapi kalau NO tidak diterima, karena ini syarat formal belum terpenuhi, masih bisa dia mengajukan lagi gugatan baru, tetapi dengan syarat harus dia punya kepentingan dengan kerugian bagi dia ijazah itu. Nah, kalau misalnya membawa citizen, ya warga masyarakat, silahkan aja. Merasa enggak orang-orang itu punya kepentingan? Karena itu, kalau begitu ajukan gugatan kelompok dong, class action. Itu beda lagi. Beda lagi. Class action ini nanti harus ada persamaan kerugian yang mereka derita, tapi harus konkret kerugian yang diderita mereka itu mengenai apa. Ada yang merasa sakit hatinya, ini demi negara, pemerintah saja belum mengambil sikap, dan ini tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo nanti akan mengambil alih di sini kalau ada misalnya abolisi, amnesti segala macam, itu kewenangan beliau. Nah kan ini kan sudah 1 tahun, kemudian diharapkan bisa segera masuk ke persidangan. Salah satu yang kemudian ditunggu adalah pengungkapan ijazah Jokowi di persidangan. Nah, bisakah kemudian ijazah ini menjadi satu-satunya alat bukti yang nanti digunakan di persidangan untuk membuktikan kemudian apa yang digugat oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terhadap, kita tahu ada Rismon, kemudian ada Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Bagaimana? Ini menjadi pertanyaan saya dalam hal ini, maaf nih Pak Jokowi yang mengajukan gugatan. Laporan. Ke Polda Metro Jaya. Ke Polda. Nah, tentu dia adalah sebagai pihak yang merasa dirugikan. Nah, kalau disebutkan ijazahnya dia itu ada masalah, selama ini kita semua tahu lewat ijazah
hasil produk daripada UGM tersebut itu sudah digunakan beliau ya di Solo waktu wali kota, gubernur waktu di DKI Jakarta, dan 2 periode di presiden. Ya, presiden. Nah, dia tidak merasa ada masalah dengan ijazahnya dia sendiri. Nah, kalau ada yang mempersoalkan ijazahnya dia itu palsu atau tidak benar, nah ini menjadi pertanyaan yang krusial bagi saya. Apa kepentingan, apa legal standing daripada orang yang mempersoalkan itu rupanya? Ijazahnya Jokowi selalu ada sama dirinya, tidak pernah berpindah tangan, tidak pernah disalahgunakan orang. Bahkan sudah bermanfaat untuk pembangunan negara Republik Indonesia ini, itu loh. Terus pertanyaannya, apa kepentingan? Apa kepentingan para pihak yang tidak menghendaki atau yang menuduh kepalsuan, dugaan kepalsuan ijazah ini kan ini? Nah, mereka bisakah memastikan bahwa hasil penelitian mereka itu sudah menerima, pernah memegang langsung asli daripada ijazah Pak Jokowi secara fisik? Ya, melihat, mengambil, memegang, itukah yang mereka teliti? Dan kalau sepanjang ini penelitian ilmiah, sah-sah saja, silahkan saja. Itu tidak perlu harus masuk ke ranah pengadilan. Tapi kalau memang Pak Jokowi di sini jadi merasa dirugikan nama baiknya, ada di sini semacam fitnah dalam bentuk ucapan, kata-kata, bahkan ada satu pencemaran nama baiknya, ya seolah-olah akibat daripada ijazah yang dia miliki ini ya, namanya tercemar. Nah, ini persoalannya lain. Tak perlu ijazah itu ditunjukkan oleh Jokowi. Tidak perlu. Karena bukan itu yang menjadi persoalan. Memang lewat persoalannya ijazah yang dituding ini. Sekarang lain lagi persoalan. Kalau itu dilihat dari kacamata hukum, mengenai masalah hasil penelitian secara forensik kah, telemetrika kah, nah itu dianggap ini palsu, lah tunggu dulu, itu persoalannya mereka melakukan suatu gugatan tidak ke pengadilan. Kalau mereka melakukan gugatan ke pengadilan terkait dengan kepalsuan ijazah hanya berdasarkan hasil penelitian mereka tersebut, tunggu dulu. Pengadilan nanti dalam hal ini setelah di dalam pembuktian akan memperhatikan hak atau legal standing daripada para pihak yang keberatan ini di mana. Apa persoalannya? Dan sekarang yang memproduksikan, mengeluarkan, menerbitkan ijazah sertifikat tersebut kan bukan Pak Jokowi, tetapi UGM. Iya, itu mereka harus gugat lagi itu, UGM. Di situ persoalannya. Jadi hati-hati dalam hal ini. Sekarang yang menjadi fokus kita berarti di sini adalah Jokowi telah mengajukan gugatan ya, atau laporan kepada Mabes Polri ya, untuk segera ini ditindak tegas secara hukum ya pihak yang merasa berkeberatan dengan ijazah yang dia miliki tersebut. Nah, jadi kalau itu persoalannya berarti Jokowi harus bisa membuktikan dalam hal ini nanti pengadilan atau kejaksaan bisa melihat delik-delik atau unsur-unsur mengenai masalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Apa saja sih pencemaran nama baik yang sudah ditudingkan kepada Pak Jokowi? Kepada dirinya. Iya, baik fitnah,
maupun pencemaran nama baik. Ada yang tidak direndahkan harkat martabatnya, kan begitu. Karena Pak Jokowi itu otentik. Iya, oke, kita maaf. Jadi WA itu otentik maksudnya seperti apa, Bung Michael? WA itu menyebutkan bahwa ada iming-iming dari relawan. Ini dari Bang Egy sendiri langsung. Nah, ini perlu diklarifikasi. Iya, ini perlu kita luruskan. Karena begini juga, karena kalau nggak salah hari kemarin ya, penasihat hukum itu nggak ada bicara itu. Ya, dan ini dikirimkan tidak ke saya sendiri ya, dikirimkan ke beberapa orang yang Bang Egy paling percayai. Salah satunya Anda? Ya, menurut ini saya ya, menurut pemahaman saya begitu. Karena memang sejak kasus ini bergulir di UGM tanggal 15 April kemarin, ya saya dan Bang Egy itu banyak bertukar pikiran dan mungkin dia merasa saya ini orang yang bisa dipercaya untuk menyampaikan ini dengan apa adanya, gitu kan? Yang pada singkatnya adalah? Yang pada singkatnya, gampangnya satu, dia sudah beberapa kali didatangi oleh, dia benar mendatangi rumah Pak Jokowi dan dia beberapa kali didatangi relawan, tapi yang kali ini baru dia terima ajakannya untuk mendatangi rumah Pak Jokowi. Tapi tidak ada minta maaf dan tidak ada publikasi. Jadi memang didatangi beberapa kali berarti oleh relawan. Dia tidak menyebut siapa yang datang pertama atau kedua kali sebelum itu ya, tapi yang terakhir memang Darmizal dan Rahmat. Itu dua orang itu. Dan ada iming-iming. Iming-iming semacam apa? Yang dituliskan. Ini saya word by word saja ya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek yang mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready. T, silakan artikan sendiri T itu apa. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal best. Best itu biasanya Bang Egy Sujana menyebut dirinya sendiri. Mesti bersedia minta M pada J. Minta maaf pada Jokowi kalau saya mengartikannya ya. Demi Allah, best menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Jadi ini kan ya sudah bisa dibilang iming-iming bahwa kemudian datang beberapa termul rejo ini word by word ya ke rumah Bes di Bogor dengan iming-iming ini itulah tapi Bes tolak karena sama saja dengan yang pertama tadi. Berarti kan sudah ada beberapa kali dan menawarkan sesuatu entah proyek triliunan entah apa. Ini saya lagi-lagi nggak bisa mengartikan ya proyek apa di mana uangnya berapa tapi ya saya juga bingung dengan restoratif justice dan proses yang terjadi ini. Karena seperti yang saya bilang, kalau memang restoratif justice itu mau memaafkan perbuatannya, ya berarti perbuatannya yang dimaafkan, bukan orangnya. Dan saya kurang setuju juga dengan satu persatu itu. Satu persatu itu hanya terjadi kalau, misalnya nih, saya melaporkan Mbak Adisti. Ini kan 1 lawan 1. Jadi kalau Mbak Adisti minta maaf ke saya, ya udah, saya cabut, selesai. Tapi kebetulan ini, kasus ini memang agak unik. Mungkin karena melibatkan mantan presiden, jadi Polri juga membuat sesuatu yang unik. Bahwa ada beberapa laporan di berbagai tempat, berbagai pelapor, berbagai kejadian, berbagai terlapor dijadikan satu. Ini kan nggak pernah terjadi sebelumnya. Percakapan seperti apa yang kemudian terjadi sampai akhirnya ada RJ itu restoratif RJ itu terjadi, kemudian perdamaian terjadi di sana, kemudian ada SP3. Percakapan yang seperti apa? Pasti kan ada kemudian yang kabar gini, wah nego-nego apa sih di balik ini? Saya katakan 100% tidak ada nego-nego. Tidak ada nego-nego. Anda yakin? Kan permintaan tanggal 5 Januari kan datang ke Bang Darmizal. Kan cerita juga banyak dengan kondisi. Bang Darmizal kan juga ceritakan dong kondisi Bang Egy ini kena kanker dan saat 4 dia pengen untuk ke Penang berobat tapi tidak karena ada namanya pencekalan. Ini akan dibuka pencekalan itu kalau ada restoratif justice. Oke. Gitu loh. Jadi awalnya itu adalah kemanusiaan. Jadi memang Pak Jokowi mau bertemu dengan menemui
membuka pintunya rumah kediamannya begitu ya, memang karena memang hanya kemanusiaan. Satu, memang kita harus kemanusiaan. Kan begini, beliau mengambil suatu dalam hadis Nabi itu kan, sebaik-baiknya orang itu adalah berguna kepada orang lain, bermanfaat kepada orang lain. Dan juga itu, maaf ya, aku baca dari kutipan dari ayat surat Yasin, inna amru ija arada say'an an yakula lahu kun fayakun. Artinya kalau Allah itu berkehendak tentang sesuatu, membolak-balikan hati manusia, itu akan terjadi. Jadi yang dikedepankan itu adalah betul kemanusiaan itu. Dan saya katakan lagi, Pak Jokowi itu bukan seorang pendendam, seorang negarawan, ya, yang memang dia tidak mau bahwa kasus ini bisa menyeret-nyeret katakanlah warganya dulu itu menjadi suatu pesakitan. Nggak ada untuk itu sebetulnya, ya kan? Nah, jadi dulu juga dia selalu katakan kalau ada 8 orang itu meminta maaf pun datang ke rumah saya terbuka untuk itu. Bagaimana? Kalau proses hukum tetap jalan, kan begitu perkataan beliau kan begitu. Nah, sementara ini ada 2 orang hadir minta dan melihat situasi dengan kemanusiaan dikedepankan itu, restoratif justice itu sebelum itu udah jalan loh. Yang merasa keberatan dengan kebenaran keaslian ijazah ini, buktikan dong itu apakah itu benar asli atau palsu. Mereka kan menduga palsu, 99,9%. Itu boleh saja dia berkata-kata seperti itu. Tetapi pertanyaan bagi kami atau dari pengadilan nanti akan bertanya, ya karena ini nanti ada kan surat dakwaan jaksa. Ada surat dakwaan jaksa, akan mampukah dia membuktikan hal seperti itu apa tidak? Ataukah jangan-jangan ada istilah nanti di dalam surat dakwaan jaksa terjadi penundaan penuntutan. Penundaan penuntutan. Maksudnya? Ya karena memang diatur di dalam KUHP sekarang. Bagaimana kemudian bisa ada penundaan penuntutan? Setelah dilihat ini kasus ini tidak tepat diteruskan, atau ada 2 ini di dalam KUHP, penundaan penuntutan dan penyempurnaan penuntutan. Itu artinya kalau tidak memberikan penuntutan atau menghentikan penuntutan itu karena setelah 7 hari hakim menetapkan hari sidang ternyata jaksa tidak mampu menyempurnakan surat dakwaan itu. Berarti selesai sudah perkara itu sampai di tingkat penuntutan yang tadi penuntutan tidak jadi dikemukakan. Sedangkan kalau penundaan ini itu karena melihat kasusnya, apakah karena ini mungkin bisa di restoratif justice, ya kan? Atau mungkin karena perkara ini tidak layak. Karena andai kata pun masuk ini nanti ke pengadilan, saya mudah-mudahan pendapat saya ini tidak benar ya, saya tidak menggurui para rekan-rekan hakim, tetapi dengan pengalaman saya yang sampai 36 tahun jadi hakim ini, kekhawatiran saya ini tidak dapat diterima oleh pengadilan nanti gugatan mereka yang menuduh kepalsuan ijazah ini. Niet on van kelis verkelar. Karena syarat formal tidak terpenuhi. Artinya hak legal standing mereka, kepentingan mereka menuduh, mengatakan itu tidak benar. Di mananya? Apa yang dirugikan? Apalagi kalau mereka ke Mahkamah Konstitusi, lebih tajam lagi. Hak-hak konstitusionalnya harus disinggung itu. Tapi di pengadilan pun hak legal standing itu dipersoalkan. Kalau tidak punya kepentingan dia menggugatnya, itu obskur libel. Ya. Dan dia juga tidak boleh hanya menuding Jokowinya. Tapi UGM-nya harus dipersoalkan juga. Iya, dan itu banyak sekali nanti saksi-saksi. Saksi forensik telematika di berbagai tingkat penyidikan boleh aja dilakukan. Ya, silahkan. Sampai ratusan pun terserah. Tapi di pengadilan nanti
pasti hakim akan menyaring saksi-saksi ahli ini. Kemudian apa relevansinya dengan peristiwa pidana tersebut? Kalau tidak ada, dikesampingkan semua itu. Oh, kalau ada penudingan, oh hakimnya harus memiliki keahlian teknologi, berbagai forensik segala macam. Saya kira sambil menunggu perkara ini berjalan ya di tingkat penyidikan dan penuntutan di kejaksaan, karena itu diproses lagi nanti di kejaksaan ya. Mahkamah Agung pun saya kira akan mengambil sikap nih, mencari hakim-hakim yang memiliki keahlian teknologi. Iya. Dan dalam hal ini juga pun hakim tidak ada alasan menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya, walaupun hukumnya tidak jelas. Tapi hakim wajib tahu hukum, harus bisa. Kalau dikatakan, oh, tidak percaya saya dengan hakim itu, dia bilang mau kemana dia? Jadi ini semua saya lihat simpang siur ini semua, sampai ada gelar perkara khusus di Baris Krim. Masih ke UI lagi katanya. Ini sih nggak dipercaya semua, itu lembaga negara wajib dipercaya, nggak boleh. Ya mutlak. Justru kalau saya melihat itu, justru lembaga-lembaga perguruan tinggi itu harus tunduk kepada lembaga negara yang ada seperti Lapkrim itu.